sudah fix, sudah resmi. Akhirnya tadi malam Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dan Yoav Gallant, mantan Menhan Israel, dua-duanya resmi menjadi buron karena ICC, International Criminal Court, pengadilan kriminal internasional, akhirnya telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap dua gembong penjahat perang ini, Netanyahu dan Yoav Gallant. Lantas apa yang akan terjadi? Sejauh mana otoritas dan kemampuan ICC dalam menghukum dan mengadili si penjahat perang ini? Dan apakah Indonesia juga bisa ikut berperan dalam keputusan ICC ini? Kita akan bahas dalam konten kita hari ini bersama saya Muhammad Hussein Gadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gaza. Teman-teman, kabar gembira. Meskipun ya rada terlambat, tapi tetap kabar gembira karena tadi malam ICC, International Criminal Court atau Pengadilan Kejahatan Internasional di Den Haag telah memutuskan fix resmi perintah penangkapan terhadap dua penjahat perang, Netanyahu dan Yoav Gallant. Teman-teman, siapa sih ICC ini? Dan sejauh apa sih mereka itu punya power, kekuatan? Lantas bagaimana kemungkinan ditangkapnya dua penjahat perang ini? Dan apakah Indonesia juga terlibat dalam ICC ini? Kita akan bahas dalam konten kali ini. Seperti biasa, yang menjadi rujukan kita adalah gazemedia.net, kantor berita yang saya rintis, saya dirikan bersama teman-teman jurnalis profesional untuk mengawal pemberitaan Palestina yang semakin sepi. Sekali lagi, saya sudah bahas di konten sebelumnya, sangat memalukan sekali. Bagaimana kok Indonesia, terutama media-medianya, media-media Indonesia ini kenapa begitu sunyi dan sepi terhadap genosida di Gaza yang masih berlangsung sampai hari ini. Ya, kita tidak bisa terus-terusan menyalahkan mereka. Saatnya kita bergerak, saatnya kita berbuat. Makanya saya berusaha mengadakan gazemedia.net ini. Oke. Apa itu Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC dan bagaimana mereka bekerja? Jadi ICC ini dibentuk tahun 2002 dan berpusat di Den Haag, Belanda. ICC adalah pengadilan pidana yang dapat mengadili individu atas kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Baru-baru ini ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang di Gaza. Sejumlah negara yang tergabung dengan ICC telah menyatakan kesiapannya menangkap Netanyahu dan Gallant jika berkunjung ke negara mereka. Takbir! Berikut fakta-fakta tentang ICC dan bagaimana pengadilan ini berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih adil. Teman-teman, sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya, ke isi berita, sebetulnya tidak hanya Yoav Gallant dan Netanyahu yang diperintahkan untuk ditangkap, tapi juga Muhammad Al-Deif, jenderal tertinggi Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, juga mendapat sorotan karena ICC juga mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Al-Deif yang juga dianggap berkontribusi dalam perang ini. Oke teman-teman, apa yang terbesit dalam pikiran saya ya, terutama atau orang-orang Gaza pada umumnya? Nggak masalah. Memang bukan sekarang-sekarang aja. Gerakan Hamas ini sudah dilabeli teroris oleh Amerika dan keronco-keronconya. Jadi bukan hal baru. Dan beda dengan kasusnya Netanyahu ketika ditetapkan sebagai penjahat dan diburu oleh criminal court ini atau ICC ini, itu membatasi pergerakan Netanyahu dan Yoav Gallant. Karena mereka ini memang orang-orang yang ya, diplomat atau politisi yang memang harus bergerak berkunjung ke negara-negara ya, yang memiliki hubungan bilateral dengan mereka. Sementara Al-Deif nggak pernah keluar dari Gaza. Jadi silakan saja. Jadi sistem atau cara kerja ICC ini bukan mereka mendatangi lokasi atau tempat keberadaan si tertuduh, tapi ya mereka pasif menunggu sosok ini atau yang divonis ini datang ke satu negara anggota ICC baru disuruh tangkap. Kayak misalnya Netanyahu misalnya bergerak ke Italia anggota ICC. Nanti di Italia kepolisian ICC punya kewajiban untuk menangkap Netanyahu. Nah tapi Muhammad Al-Deif ya ngapain juga ke Italia.
dia diblokade dari Gaza, dia nggak bisa keluar, jadi nggak masalah sekalipun dia ya diberikan perintah untuk ditangkap. Oke, teman-teman, ada juga yang bertanya, apakah benar Netanyahu ini akan benar-benar ditangkap? Dan saya katakan sekali lagi, kita berbahagia aja dulu ya, dan ya kita juga nggak harus menaruh harapan besar kepada ICC ini, meskipun tetap kita apresiasi. Tapi paling tidak teman-teman, sekiranya misalnya dia tidak ditangkap atau tidak tertangkap, tapi wajah dia sudah rusak, sudah hancur, sudah terkenal di mana-mana bahwa ini sudah fix, sudah terverifikasi penjahat perang, ini adalah pelaku genosida, itu nggak bisa lagi di make up atau diperbaiki, nggak bisa. Makanya ketika saya membahas dalam konten sebelumnya, antum bisa cek ya, yang judulnya 3 keruntuhan Bani Israel, itu saya menjelaskan bagaimana isyarat dari Allah Ta'ala bahwa ini akan terjadi. Bahwa 1 dari 3 tahapan kehancuran Israel itu adalah dengan terungkapnya keburukan wajah-wajah mereka. Dan ini terjadi hari ini. Dimana sekarang wajah Netanyahu yang selama ini dipermak, di make up, dipercantik dengan media yang dia miliki, propaganda yang dia sebarkan, dan menggelontorkan triliunan dolar, sekarang sudah hancur dan tidak bisa lagi di make up. Karena sekali lagi, 2 orang ini sudah dinyatakan positif sebagai pelaku genosida dan bahkan sudah ada perintah untuk penangkapan kepada mereka. ICC dibentuk untuk mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi. Pengadilan ini menjadi pengadilan permanen pertama di dunia yang berbasis perjanjian internasional. ICC telah berhasil mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan perang, seperti ya di Yugoslavia, termasuk di Srebrenica, serta mengungkap kejahatan menggunakan tentara anak-anak, penghancuran warisan budaya, kekerasan seksual, dan serangan terhadap warga sipil. Ini semua masuk kriteria genosida Israel di Gaza. Ada banyak warisan budaya di Gaza yang dihancurkan. Masjid-masjid bersejarah di Gaza itu teman-teman. Ya, saya pernah bikin vlog itu di masjid tertua di Gaza. Usianya 4.000 tahun. Bangunan masjid usianya 4.000 tahun. Aneh terdengarnya kan? Karena usia dakwah Nabi SAW itu baru 1.400 tahun sekian. Tapi ada bangunan masjid di Gaza usia 4.000 tahun. Artinya bangunan itu dibangun 3.000 tahun atau 2.500 tahun sebelum Nabi SAW lahir. Itu ada di Gaza. Dan saya pernah ke sana dan kalian bisa cek aja, namanya itu Masjid Al-Mari Kabir di Gaza. Itu dihancurkan oleh Zionis. Padahal itu salah satu situs yang dilindungi oleh UNESCO. ICC juga telah menyelidiki konflik-konflik besar seperti Darfur, Republik Demokratik Kongo, Gaza, Georgia, dan Ukraina. Dalam proses persidangan, saksi dan pengacara yang mewakili korban seringkali memberi kesaksian penting. Korban yang adalah individu yang menderita akibat kejahatan yang diadili memiliki hak untuk berpartisipasi dalam semua tahap proses peradilan ICC. Lebih dari 10.000 korban telah ikut serta dalam proses ini, dan ICC juga menjalin hubungan langsung dengan komunitas yang terdampak. Setiap terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. ICC memberikan hak-hak penting kepada terdakwa, seperti hak untuk diberitahukan mengenai tuduhan, mempersiapkan pembelaan, serta memilih pengacara secara bebas. Pengadilan ICC dilakukan dalam lebih dari 40 bahasa untuk memastikan hak terdakwa atas proses yang adil. ICC tidak menggantikan pengadilan nasional, melainkan bertindak sebagai pengadilan terakhir. Negara, ini penting teman-teman ya, di garis bawah ya. Negara bertanggung jawab utama untuk menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan. ICC hanya akan turun tangan jika negara tersebut tidak mampu atau tidak mau mengadili kejahatan serius di wilayahnya. Seperti Israel hari ini. Mayoritas warga Israel sudah sepakat bahwa Netanyahu ini bersalah. Karena kasus korupsinya, karena genosidanya, mereka semua sepakat. Makanya ada usaha untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu ya beberapa bulan terakhir ini. Namun karena sekarang Netanyahu ini sedang menjadi Perdana Menteri, jadi dia nggak mungkin menghukum dirinya sendiri. Itulah kenapa ICC harus turun tangan. Dengan dukungan 124 negara, bukan sedikit negara nih, 124, ICC telah menjadi lembaga peradilan yang independen dan permanen. Namun ICC tidak memiliki polisi atau wilayah untuk memindahkan saksi yang terancam. Oleh karena itu, pengadilan sangat bergantung pada kerjasama negara-negara anggotanya untuk melaksanakan perintah penangkapan atau pemanggilan saksi. Oke, di sini ada subjudul kasus yang ditangani ICC. Saya akan baca cepat ya.
Putusan pertama ICC pada Maret 2012 dijatuhkan kepada Thomas Lubanga, pemimpin milisi di Republik Demokratik Kongo. Ia dihukum karena kejahatan perang terkait penggunaan anak-anak dalam konflik di negara tersebut dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara pada bulan Juli. Mengapa AS tidak jadi anggota ICC? Jadi ada beberapa negara-negara besar yang tidak menjadi anggota ICC. Selain AS, Indonesia juga ternyata belum menjadi anggota. Kita akan baca. Selama negosiasi pembentukan ICC, AS berpendapat bahwa tentaranya mungkin menjadi sasaran tuntutan yang dimotivasi secara politik akibat perang yang mereka kobarkan. Memang AS ini picik. Dia tahu bahwa kalau dia jadi anggota ICC, pergerakan dia akan sangat terbatas. Karena AS ini kan negara yang ambisius banget untuk melakukan kejahatan perang. AS ini atau Amerika Serikat ini senang sekali mengobarkan perang di mana-mana. Jadi mereka sangat berpotensi untuk melanggar ya atau menjadi penjahat perang itu. Makanya mereka AS ini tidak bersedia untuk gabung dengan ICC. Dalam keputusan yang banyak dikritik pada Juli 2002, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan kompromi yang memberi pengecualian 12 bulan bagi tentara AS dari proses hukum yang dapat diperpanjang sampai setahun. Namun, pada Juni 2004, Dewan Keamanan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, menolak untuk memperpanjang pengecualian setelah foto penyiksaan tahanan Irak oleh tentara AS mengejutkan dunia. Operasional ICC dianggap melemah tanpa keterlibatan AS. Namun, Washington tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dalam kasus-kasus tertentu. Presiden Joe Biden telah memerintahkan Badan Intelijen AS untuk membagikan bukti kejahatan perang Rusia di Ukraina kepada pengadilan. Jadi mereka itu AS itu nggak mau ikut terlibat tapi kadang memanfaatkan juga gitu loh. Ya mereka manfaatkan untuk ya kepentingan mereka. Negara lain yang tidak bergabung dengan ICC. Beberapa negara besar tidak berada di bawah yurisdiksi ICC. Beberapa negara termasuk China, India, Pakistan, Indonesia, dan Turki belum menandatangani perjanjian ICC. Negara lain seperti Israel, Mesir, Iran, Rusia sudah menandatangani namun belum meratifikasinya. Jadi Indonesia sebaiknya ikut deh. Saya meminta Bapak Prabowo, ayo nah gabung dengan ICC. Agar nanti kalau suatu hari ada, ya siapa tahu kan itu si Netanyahu mau naik pesawat ke Amerika, nyasarnya ke Soekarno-Hatta kan, nah tangkep tuh. Tapi Indonesia harus gabung dulu dengan ICC. Tanda tangan Pak Prabowo. Kalian yang nonton jangan diem aja, share nih ke grup-grup lain biar sampai ke Pak Prabowo ya. Dampak ICC terhadap pengadilan nasional. Negara-negara yang bergabung dengan perjanjian ICC mungkin ingin memastikan bahwa mereka dapat mengadili semua kejahatan yang tercakup dalam perjanjian tersebut. Jika tidak, pengadilan ICC mungkin akan turun tangan. Beberapa pemerintah sudah memperkenalkan undang-undang untuk melakukan perubahan pada sistem peradilan mereka sendiri. Terus siapa yang membayar ICC? Negara-negara peserta yang membiayai ICC dengan kontribusi yang ditentukan berdasarkan kekayaan nasional mereka, seperti halnya kontribusi mereka terhadap PBB. Ketiadaan AS membuat pendanaan ICC lebih mahal bagi negara lain. Inggris, Jepang, Jerman, dan Perancis adalah di antara kontributor terbesar. Oke teman-teman. Apa sikap kita melihat putusan ICC ini? Pertama, sebagai warga sipil ya, kita apresiasi. Karena sekali lagi ini adalah peristiwa bersejarah. Belum pernah ada yang berani melabeli si Netanyahu sebagai penjahat perang. Tidak hanya melabeli, tapi mengeluarkan perintah penangkapan terhadap si Netanyahu. Pasti ini membuat marah Netanyahu dan membuat malu. Kemarin saya ngobrol sama istri saya orang Gaza. Dia ngomong gini saya, sebetulnya dampak psikologi ini lebih besar dibandingkan ketakutan Netanyahu akan ditangkap. Itu logis. Dia ngomong gitu. Dia bilang gini, karena orang ketika sudah dicap sebagai penjahat itu sudah pertama tekanan batin, ada tekanan psikologi juga, dan juga itu merusak hubungan dia dengan orang sekitar. Jadi orang nggak mau mendekat, orang nggak mau berfoto bareng lagi sekarang, orang nggak mau berjabat tangan lagi, karena ini sudah jadi buruan ini orang ini diburu nih, ini buronan, ya ini buronan. Netanyahu itu buronan sekarang. Dia bilang gini misalnya, kamu Muhammad Hussein, kalau suatu hari nanti kamu ya diburu atau jadi buronan internasional, saya ogah masih mau jadi istri kamu. Nah itu logis sebetulnya, logis. Karena itu ada tekanan kepada orang-orang sekitar terdakwa ini gitu. Dan itu yang terjadi di Netanyahu hari ini. Selain ya, saya yakin sekali orang-orang kayak Netanyahu ini ya nggak bisa tidur nyenyak. Karena nightmare atau mimpi-mimpi buruk yang pasti tuh menghantui dia sehari-hari itu setiap malam. Jangankan dia, tentara-tentara Israel itu banyak yang stres ya.
dan mereka nggak bisa tidur karena mereka mengatakan curhatnya itu, ketika kami tidur kami melihat tank-tank baja, kami melihat anak-anak yang kami bunuhi, mereka mendatangi kami. Teman-teman, saya berharap Indonesia segera mengambil langkah positif, ya, merespon. Karena saya juga tadi baca berita ya di Gaza Media juga bahwa Malaysia, nah, Anwar Ibrahim sudah mengeluarkan statement. Apa dia bilang? Keputusan ICC terhadap Netanyahu adalah kemenangan kemanusiaan. Masya Allah. Bahkan seorang Paus Fransiskus juga ya berkomentar tentang genosida di Gaza. Makanya Indonesia yang jelas-jelas memiliki historik atau sejarah romantisme antara Palestina dengan Palestina, hari ini momennya. Sekarang, ayo Pak Prabowo, kami menunggu statement Anda, respon Anda. Respon meskipun hanya sebatas kami menyambut dengan positif atau senang terhadap keputusan ICC. Wah, itu keren banget itu. Bahkan tambahkan lagi Pak, tidak hanya 2 orang ini. Kami mau surat penangkapan untuk semua tentara Israel yang jelas-jelas membantai anak-anak dan wanita. Wah, itu keren banget itu. Dan semua pejabat-pejabat tinggi Israel yang bertanggung jawab, serta negara-negara yang juga misalnya mensupport genosida. Wah, Indonesia kalau berani mengeluarkan statement seperti itu akan tidak hanya jadi macan Asia, tapi macan dunia. Itu akan di standing applause oleh negara-negara lainnya. Dan saya rasa sekarang waktunya. Dan Pak Prabowo ini kan ya seorang militer yang paham sekali bagaimana kode etik ya peperangan, dan paham sekali bagaimana perang di Gaza ini sudah jauh keluar dari kode etik ya sebuah peperangan, dan yang dibatasi oleh peraturan internasional gitu. Dan saya sangat mendukung, dan kita semua harus dukung teman-teman. Makanya share video ini seluas-luasnya, sampaikan. Kalau kalian satu grup dengan Pak Prabowo ya, sampaikan ini. Semoga kita bisa mendengar kabar baik dari Pak Prabowo ya, menyambut positif dan bahkan mengeluarkan statement yang juga lebih tegas, follow up keputusan dari ICC ini teman-teman. Masya Allah. Baik teman-teman, demikian dulu konten hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.